mengimani istawa itu wajib. Tentang kaifiat ini bid'ah. Saya yakin kamu orang sesat, kata Imam Malik. Ada yang akan mengklaim Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad sama akidahnya dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ahli ta'wil. Coba, hadis bisa menjadi alat kesesatan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Imam Malik katakan wal kaifu ghairu ma'qul, kaifnya tidak bisa diketahui. Taib wal imanu bihi wajib, mengimani istawa itu bukan mengimani Al-Qur'an. Dah selesai itu masalah Al-Qur'an, bukan ini yang ditanya. Mengimani istawa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, yang mengungkit-ungkit tanya tentang kaifiat ini bid'ah. Wa ma araka illa dhallan, saya yakin kamu orang sesat, kata Imam Malik. Coba, wa amara bi ayyukhraja min majlisihi, lalu beliau perintahkan murid-muridnya keluarkan orang ini dari majelis. Ini tampang kesesatan. Menanya-nanyakan kaifiat itu, mempermasalahkan kaifiat itu mulai sesat. Makanya ketika orang mempermasalahkan istawa, kalau begitu bagaimana istawanya? Tidak mungkin, pasti nanti bertempat. Pasti bertempat. Kalau gitu ditolak saja maknanya, mulai sesat kita. Nah, kalau kita tersesat dan tidak tahu tersesat, pasti mengira yang lain yang tersesat. Jelas ya? Antum sesat jalan, tapi belum sadar tersesat. Ketika ada yang jalannya lain, antum pasti tuduh orang itu salahnya. Salah pasti itu. Kapan tahunya? Setelah ketemu, oh ternyata betul rupanya saya yang sesat. Sama sekarang nanti orang banyak yang mengira bahwa salaf itu ahli ta'wil dan tafwid. Tapi ketika nanti mereka baca, ini Sunnah Ibn Abi Asim, wafat 287. Nanti ada Sunnah Lil Muzani. Dia baca satu-satu dan dipahami dengan benar menurut yang menulis, bukan menurut yang membaca. Karena menurut membaca Al-Qur'annya diselewengkan orang nanti. Menurut yang menulis. Bahasa apa yang dia pakai? Sebab nanti banyak yang tukang takwil. Itu masalahnya, takwil itu jadi hantu jadinya. Ya, jadi hantu takwil itu. Jadi perkataan Allah dan Rasul dipelesetkan, perkataan ulama pun disimpang siurkan. Kalau dibaca menurut yang menulis, bukan menurut pemahaman yang membaca. Ini ada orang dia baca juga kitab Imam Al-Bukhari, tapi menurut pemahaman yang dia pahami, bukan menurut yang Imam Al-Bukhari inginkan. Ini sama-sama Sahih Bukhari bacaannya, sama-sama Sahih Bukhari, tapi tafsirnya yang diinginkan oleh Al-Bukhari dengan judul babnya nanti jauh dengan apa yang ditafsirkan oleh yang membacanya. Jelas ya? Demikian juga dengan Sunan Abi Daud. Makanya bab itu kan ditulis karena apa nama intisari daripada riwayat. Apa yang dimaksud dengan riwayat? Itu yang dimaksudnya. Tapi ketika datang pensyarah yang berpemahaman menyimpang, maka disimpangkan pemahaman Imam Al-Bukhari rahimahullah, khususnya dalam masalah akidah ini. Makanya lil asaf seperti kata Syekh Abdul Karim Al-Khadir, kebanyakan yang mensyarah Sahih Bukhari itu orang belakangan yang sudah terkontaminasi akidahnya oleh akidah ahlil kalam. Akhirnya Imam Al-Bukhari ahlus sunnah tulen, tapi ketika membaca syarahnya seolah-olah Imam Al-Bukhari sebagai ahlil kalam. Maka tidak heran nanti kalau ada yang mengklaim Imam Al-Bukhari adalah mazhabnya Asy'ari dalam akidah, Syafi'i dalam mazhab. Bisa saja akan yang klaim. Dan bahkan nanti ada yang akan mengklaim Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad sama akidahnya dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ahli ta'wil atau ahli tafwid. Coba akan disamakan nanti itu. Dicari nanti yang terserondok-serondok, bisa riwayatnya tidak sahih atau bisa saja riwayatnya sahih tapi maknanya muhtamil. Artinya mengandung multi tafsir. Kan manhajnya Ahlussunnah itu mengembalikan yang mutasyabihat ke yang muhkamat. Kalau ahlul ahwa wal bidah tidak. Gara-gara ada satu yang mutasyabihat, yang muhkamat hancur semuanya.
Tahu bedanya Ustaz? Tidak tahu ya. Ini Muhammad dapur tidak tahu gitu ya. Ini ada yang yakin, jelas. Ini ada yang subuhat, kurang jelas, multi tafsir. Bisa ditafsirkan ini, bisa ditafsirkan itu. Mereka akan menafsirkan yang jelas ini dengan yang tidak jelas. Nah, Ahlussunnah tidak. Yang muhtamil ini, yang multi tafsir ini dijelaskan dengan yang muhkam. Paham dulu enggak? Nampak apa ya? Paham dulu. Makanya itulah perkataan Abdullah bin Abbas, juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan dari anak Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri, siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran, kan tinggi itu hujahnya, Al-Quran kan, ini ayatnya, ya, ini ayatnya, maka antum jawab nanti dengan sunnah. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu multi tafsir, zuwujuh. Bisa ditafsirkan ke sini, yang ingin sesat bisa dengan Al-Quran menyesatkan. Yang ingin dapat petunjuk bisa dengan Al-Quran dapat hidayah. Ya tak? Apa kemarin contohnya? Lupa tuh ya. Ada di masa Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, ada golongan namanya Alawiyin, orang yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, menganggap Ali sebagai Tuhan. Tidak pernah dengar ya? Untung tuan-tuan tidak dengar, kalau tidak salah ikut pula nanti. Nah, lalu oleh Ali bin Abi Thalib disuruh bertobat, dijelaskan bukan Tuhan, saya hamba Allah. Tidak mau dia, pokoknya Syekh Tuhan. Maksa dia. Ali katakan saya bukan Tuhan. Dijelaskan dengan petunjuk Nabi. Tidak mau dia. Akhirnya Ali ingin menyiksa mereka, membakar mereka. Oh, ingat mereka hadis Nabi SAW, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa pakai api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Oh, betul nih Tuhan ini. Coba, hadis bisa menjadi alat kesesatan. Jadi maka hati-hati kaum muslimin dalam manhaj sunnah, selain harus memastikan kesahihan hadis dan mentakzim kesahihan hadis, itu hadis kan kalau Quran kan jelas sahih kan, kesahihan dalil, kemudian mesti benar cara pengambilan dalil. Sebab salah mengambil dalil seperti tadi akibatnya. Iya, ternyata Ali itu Tuhan karena dia nak menyiksa kami dengan api. Ada hadisnya itu, ada seberapa banyak amaliyah keyakinan hari ini akibat daripada keliru menafsirkan ayat juga, hadis juga, sahih juga. Oleh itu disinilah pentingnya seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam Fathul Ilmi Salah ala Ilmi Khalaf, kembali ke as-salafus salih, khususnya kepada sunnah Nabi dalam menafsirkannya. Nah sekarang istawa khilaf kita, tengok tafsir dalam hadis Nabi SAW. Oke lah, di antara makna istawa, istaula. Walaupun ini salah besar. Karena istaula seperti kata Imam Al-Azhari, bahwasanya istaula dan juga Ibnul Arabi, bahwa istaula kalau diartikan dengan istawa diartikan istaula, maknanya sama dengan ada lawan Allah yang dikalahkannya. Dulu Allah tak menguasai arasy, lalu bersaing dengan rivalnya, tiba-tiba dia menang, dikuasainya arasy. Itulah makna istaula dalam bahasa Arab. Maka Ibnul Arabi, seorang ahli bahasa Arab dan juga seorang ahli fikih dan hadis, dia ditanya tentang istawa. Bukan makna istaula. Istawa makna istaula. Kalau istaula labudda lahu min did. Kalau seandainya maknanya istaula, dia mesti ada lawannya, lawan Allah. Dan mustahil ada yang bisa menandingi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya menafsirkan istawa dan istaula bahaya besar. Selain tidak ada dalam sunnah, ya, dan juga memaknai Allah dengan makna yang melecehkan Allah tabaraka wa taala. Jadi mandai. Mana yang bagus mandai-mandai daripada tongkau?
Tapi kan pandai rumah. Pandai-pandai kan dia pandai. Tidak ada yang baik. Yang baik adalah taat dan berada pada Allah, membenarkan apa yang Allah beritakan. Ya, semoga Allah SWT bukakan hati yang tertutup, lapangkan akal yang sempit dengan semak-semak pemikiran, dan semoga wahyu itu masuk dengan mudah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Dan Islam itu ada pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kedua-duanya dengan bahasa Arab yang mubin, yang menjelaskan. Maka carilah penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis. Antum nak tahu makna istawa, cari dalam hadis. Kalau ketemu nanti maknanya istaulah, saya beriman dengan istaulah. Kalau ketemu nanti dalam hadis makna istawa, makna jalasa, saya beriman dengan makna jalasa. Kalau maknanya nanti dengan makna istawa ala suqi, awalnya lemah berkuat, atau saya nak percaya tu. Pasti ada hadisnya, pasti tidak sahih hadis itu. Tidak mungkin Allah awalnya lemah seperti kita pula, habis itu kuat. Ya, atau awalnya tampang, habis itu jadi batang, habis itu jadi pohon. Tidak mungkin. Ya, makanya akhirnya makna istawa di sini akhirnya kembali ke makna yang asli, ala wartafa, yaitu tinggi dan di atas. Wallahu musta'an. Ini tidak ada jalan lagi kecuali antum nak mandai-mandai, atau ya awalnya mandai-mandai, kata bilang antum jangan mandai, kalau itu tongkau aja lah kami katanya. Jadi pilih, lebih baiklah pilih tunduk dan taat daripada tongkau dan mandai-mandai. Karena antum sepakat mandai-mandai tidak bagus, tongkau apa lagi. Ya, barangkali sampai sini dulu. Ini tambah berat ini besok. Siap-siaplah 2 pekan ke depan akan lebih berat lagi. Iya, serius ini. Antum bisa-bisa jadi apa namanya? Ini masalah besar nanti, Allah musta'an.